Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hikmah, nomor induk mahasiswa 2214140009. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Epistemologi dan Pendekatan dalam Memahami Agama, Pendekatan Historis, Sosiologi, Antropologi, Psikologi, Normatif, Empiris, Integratif, Interkonektif, dan Sosial Budaya. Selamat menyaksikan dan memahami apa yang ada di isi materi kami. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mursyid Kamaluddin, NIM 2214140032, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah. Epistemologi dan pendekatan dalam memahami agama memiliki arti bentukan dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme dan berarti pengetahuan, dan logos yang berarti pengetahuan atau informasi pada prinsipnya. Islam telah memiliki epistemologi yang komprehensif sebagai kunci untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Epistemologi dibagi menjadi 3, yaitu bayani, irfani, dan ruhani. Selanjutnya, pendekatan historis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian sebagai usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti atau metode-metode untuk mencapai pengertian masalah yang diteliti. Pendekatan sosiologi. Sosiologi merupakan pendekatan studi tentang pendidikan yang menghantarkan untuk memahami kaitan dengan sosiologi pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pendidikan Islam yang perspektif pendekatan sosiologi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian studi pusaka. Kemudian dianalisis dan disajikan hasil temuan sebagai objektif. Pendekatan antropologi. Antropologi adalah suatu disiplin ilmu yang membawa pengertian worldview yang bergantung kepada perspektif saintifik, aliran falsafah atau kepercayaan agama seseorang. Dengan ini, seseorang dapat memahami diri dan dunianya. Selanjutnya, pendekatan psikologi. Pendekatan yang dilakukan dalam memahami agama untuk memecahkan persoalan manusia, salah satunya adalah melalui pendekatan psikologi. Pendekatan psikologi dalam studi Islam mempunyai peran signifikan untuk menjelaskan gejala-gejala lahirnya orang beragama. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. F. Pendekatan normatif. Pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Dalam pendekatan teologis ini, agama dilihat sebagai suatu kebenaran mutlak dari Tuhan. Tidak ada kekurangan sedikit pun dan tampak sedikit ideal. Dalam kaitan ini, agama tampil sangat prima dengan seperangkat dirinya yang khas. Untuk agama Islam, misalnya, secara normatif pasti benar, menjunjung nilai-nilai luhur. G. Pendekatan empiris. Istilah empiris artinya bersifat nyata. Jadi dimaksudkan dengan pendekatan empiris adalah usaha yang mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. H. Pendekatan integratif interkonektif. Pendekatan integratif interkonektif merupakan usaha untuk menjadikan sebuah keterhubungan antara keilmuan agama dan keilmuan umum. Muara dari pendekatan integratif interkonektif menjadikan keilmuan mengalami proses objektivitas. Keilmuan yang hadir bisa dirasakan oleh semua orang baik yang beragama Islam maupun non-Islam. Keilmuan yang ada menjadi suatu yang natural, tidak sebagai perbuatan keagamaan, namun sebagian masih menganggap sebagai perbuatan keagamaan, termasuk amal, sehingga Islam menjadi rahmat bagi semua orang. I. Pendekatan ilmu sosial budaya. Pendekatan ilmu sosial budaya lebih bersifat interdisiplin atau multidisiplin, khususnya ilmu-ilmu sosial dalam menghadapi masalah sosial. Pendekatan dalam ilmu sosial budaya dasar bersumber dari dasar-dasar ilmu sosial dan budaya yang bersifat terintegrasi. Kesimpulannya,
Epistemologi merupakan bentukan dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu episteme yang berarti pengetahuan dan logos yang berarti pengetahuan atau informasi pada prinsipnya. Islam telah memiliki epistemologi yang komprehensif sebagai kunci untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Epistemologi dibagi menjadi 3 kecenderungan, yaitu bayani, irfani, dan burhani, dan mencakup beberapa pendekatan-pendekatan dalam studi Islam, yaitu pendekatan historis, sosiologi, antropologi, psikologi, normatif, empiris, integratif, interkonektif, dan sosial budaya. Sekian.